Saya diberkati. Siapa diberkati? Yes. Hukum utama saya dapatkan. Nyambung ya. Ini Yesus yang ngomong. Seluruh dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kasihlah Tuhan Allahmu sesama dan diri. Saya menemukan kembali injinirnya, tripod. Ada orangnya, aku mengasihi Tuhan, enggak mengasihi sesama, enggak bisa. Aku mengasihi sesama, tidak bisa nerima dirinya sendiri. Enggak bisa. Tripod itu satu patah, bukan dua berdiri. Ketiganya ambruk. It's a tripod. Sebagian orang, aku nyembah Tuhan, tapi dia nggak bisa. Oke, saya cuma tergelitik untuk ini. And God is a God of relation. Bisa ditayangkan tadi, diingatkan Pak Roni. Saya ada lagu instrumen worthy. Ya, oke. Izinkan saya doa, karena yang punya kebenaran bukan saya tapi Tuhan. Anakmu menyediakan diri sekali lagi sebagai bejana karena engkau sungguh mengasihi umatmu. Sampaikan isi hatimu, pikiranmu, dan juga kehadiranmu. Ampuni dosa salah kami, layakkan kami menggapai sekali lagi tahta kasih karuniamu dan kebenaranmu boleh disingkapkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Ada sebuah kata yang tidak pernah ada di dalam kepercayaan lain. Covenant. Bahkan Tuhan secara eksplisit jelas, Ismail aku berkati, but my covenant to Isaac. Kenapa? Apa yang membedakan Allah yang disembah bangsa-bangsa lain dengan bangsa Yahudi, Israel? Paulus menyingkapkan bahwa pada intinya hanya ada satu Allah. Yang dimaksud semua bangsa lain adalah Allah pencipta. Tetapi what is it different? Karena Allah bangsa lain didekati dengan filsafat saja. Tapi Allah Elohim tidak pernah menyatakan kehadirannya. Tetapi kepada bangsa Israel, Elohim yang mereka sembah itu bukan sekedar sebuah konsep, tapi sebuah kehadiran. Why? Karena Allah atau Elohim atau Yahweh mengikat perjanjian. Our God is a God of love and God of purpose. How He manifested His love and fulfill His purpose through covenant. Dan saya terkejut ketika saya mendapatkan ayat ini. Selama ini bukan mengurangi, kita menekankan firman. Yes, itu base, fondasi. Saya tidak ingin mengurangi kesakralannya firman. Tapi ini firman. If you obey my voice and keep my covenant. Jadi saya mendapat satu pengertian, ibadah itu dua pilar. Firman dan covenant. Supaya firman itu tidak sekedar menjadi something, but someone, because He present. Karena the ultimate of truth, the ultimate state of truth, the ultimate state of the word of God is not something, but a person, someone, Jesus. Karena kehidupan itu tidak lahir berhenti pada peraturan. Kehidupan itu lahir dari relation. Makanya
perintah utama dan hakikat seluruh kitab Nabi. Kasihlah Tuhan Allahmu sesama. What does it mean? Relation. Saya dengan Allah. Relation saya dengan this community. Dan yang tidak boleh dilupakan, relation saya dengan diri saya. Kenapa sebagian orang nggak bisa komunitas? Karena dia nggak damai dengan dirinya. Ini semua terkait. Sehingga hakikat perjanjian baru, firman, saya tidak mengurangi kesakralan Alkitab. Saya seorang yang belajar Alkitab. Saya percaya itu firman Tuhan. But not the ultimate state. Karena firman itu bukan tulisan pada akhirnya. Wujud. Refleksi dari kingdom of God. Tulisan itu Google Map. Dibutuhkan. Tapi tujuannya adalah lokasi. Bukan peta ini. Amin. Sehingga kita tidak melihat kebenaran itu sebagai peraturan. Kita nggak melihat kekudusan sebagai perintah moralitas. Tapi sebuah alignment. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Relation. Apa itu holiness? Supaya saya cocok dengan Tuhan. Bukan supaya saya bermoral. Amin. Kalau dua orang pacaran, ya bu, dua ya. Satu kalau makan bersih, yang satu celemotan, nggak pernah mandi, nggak pernah sikat, bisa cocok nggak? Nggak cocok. Chemistry-nya beda. Covenant. God of love and God of purpose. Selalu. Dalam belas kasihannya, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penderitaannya. Amin. Tapi dalam gairah cintanya, dia tidak hanya membebaskan. Dia menjadikan Israel menemukan kehidupan. Menemukan identitasnya. Jadi Paskah bukan berhenti pada pengampunan. Paskah lebih cara menemukan kehidupan, menemukan identitasnya, menemukan martabatnya dari Buddha, menemukan warisannya. Amin. Identity, dignity, destiny. Bagaimana Tuhan itu menggenapi, menyatakan, merealisasi cintanya. Saya tarik mundur sedikit. Apa yang terjadi pada bangsa Israel? Saya tidak katakan de jure-nya, saya katakan de facto-nya. Nanti saya akan. Mereka menerima pengampunan, tapi mereka gagal dikit dulu. Hidup dalam dimensi realita perjanjian. Bukan de jure-nya, belum, sudah. Jadi banyak orang tidak bisa membedakan bahasa surga. Sudah tapi belum. Waktu Tuhan bicara sama Yosua, aku sudah, bahasa Inggrisnya, I have given Jericho. Realitanya sudah atau belum? Belum. Sudah di sorga, belum di bumi. Bagaimana mendownload apa yang sudah? Itu SK sudah ditandatangani, belum dikirim. Waktu Samuel ketemu Saul, catat itu. Samuel menyatakan keputusan sorga. Hari ini loh, Tuhan menolak engkau sebagai raja. Tapi realitanya Saul berhenti jadi raja kapan? Sekitar 13 tahun. SK-nya sudah, belum dikirim. WA-nya sudah dikirim, sudah diketik, belum disend.
Karena Israel gagal menerima sebuah relation. Dia hanya percaya tangannya Tuhan. Dia gagal mempercayai hatinya Tuhan. Sebagian orang mengalami tangannya Tuhan, pengampunan, pertolongan. Salah satu kenapa sebabnya? Karena trauma. Kemarin sudah perbudakan 400 tahun. Mereka selalu memposisikan dirinya sebagai korban. Korban itu ada dua kalau bahasa Inggris, sacrifice and victim. Victim. Slave mentality. Gara-gara lu. Gara-gara Musa. Terakhir gak sungkan. Gara-gara Tuhan ini. Problemnya mereka gak bisa lepas dari slave mentality. Padahal Tuhan berkata, Israel itu anakku, engkau anakku. Mereka gak percaya. Itu bukan saya yang ngomong. Ibrani 3:19. Mereka tidak masuk karena mereka tidak percaya. Bukan tidak percaya perbuatan Tuhan. Mereka tidak percaya hatinya Tuhan. Kasih setianya Tuhan. Kita nggak cukup mengajar jemaat hanya percaya sama tangannya Tuhan. Kita harus mengajar dan belajar kita sendiri. Belajar kasih setianya Tuhan. Tolong. Multimedia, saya punya file namanya Wordy. Bisa ditayangkan sambil tetap PowerPoint-nya jalan. Saya nggak tahu pakai. Nah, kerusakan yang dialami. Sebentar, saya tarik Israel. Itulah sebabnya mereka mengetahui perbuatan Tuhan, tapi mereka tidak memahami jalan Tuhan. Ini bukan menuding siapapun. Jadi kalau satu jemaat, dia sudah berjemaat ke gereja 5 tahun, 10 tahun. Dia ditanya, what is your calling? I don't know. Artinya dia nggak punya sepatu dari Bapa. Karena dia nggak punya jubah. Kenapa banyak orang nggak punya tanda tahu panggilannya? Karena dia nggak pernah punya jubah. Kenapa nggak punya jubah? Karena dia nggak masuk covenant. Jadi saya bisa menyimpulkan, mereka belum masuk dalam dimensi covenant. Mereka mengalami ditolong Tuhan, disayang Tuhan. Tapi mereka tidak hidup dalam dimensi. Bukan berarti Tuhan belum memberikan. Sudah. Kenapa? Untuk menerima pengampunan, cukup satu pihak menyerahkan diri dan mati buat pihak yang lain. Amin. But for the sake of covenant, should be both side. Covenant nggak pernah satu pihak. Kita terlalu banyak bicara pengampunan, lupa perjanjian. Perjanjian itu kunci transformasi. Nanti kita akan masuk. Ketika anak yang hilang itu pulang, dia tidak hanya membutuhkan pengampunan, dia minta pengampunan. Dia tidak hanya membutuhkan pertolongan, dia mengalami kerusakan identitas. Jubahnya rusak, jubahnya najis. Masih ingat babi itu haram? Nggak ada yang amin. Ya betul, nggak ada yang amin. Syoba itu halal ya, babi haram. Najis itu alegorisnya. Orang Yahudi kan kerja di babi artinya najis, haram, kotor, broken in identity, gembel. Dia berharap menerima, minta pengampunan dan pertolongan. Ini keren. Yang dia terima
covenant. Why? Setiap problem harus punya solusi. Einstein berkata, we cannot solve our problem with the same level of thinking that created them. Banyak orang tidak memahami kerajaan sorga itu berlevel. Lihat, kehendak Tuhan yang baik, berkenan, sempurna. Perjalanan iman itu bukan linear, level to level. Perjalanannya Elia sama siapa? Elisa, Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan. Semua ada maknanya. Setiap level ada kemuliaan, ada berkat, ada paradigma, ada persyaratan. Orang di halaman nggak wudu, nggak mati. Nggak tahir, ini imam. Tapi masuk ruang kudus, nggak wudu, nggak God. Ketemu Bapa, nggak penuh protokoler. Gembel gombal, najis, kotor. Saya kalau di retreat tuh, saya lihat ada begundal-begundal kelompok si berat dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, sayangnya Tuhan turun. Tapi kita nggak bisa worship Him as a King without holiness. There's something different. Makanya Lukas 15 itu beda dengan Matius 22. Kalau orang nggak ngerti, Alkitab tuh mencela-mencela. No, this talking about King. This is talking about Father. The same person, the different paradigm. Setiap paradigma memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dalam level yang berbeda. Ketika manusia menemukan paradigma pertanian, dia punya kemampuan 80 kali sampai 100 kali konon. Ketika dari pertanian masuk industri, kenapa buahnya Indonesia itu belum bisa diekspor? Karena kita bergerak dalam paradigma alam, pertanian, bukan industri. Duren Petruk, duren Bawor itu lebih, buat saya lebih enak dari duren Montok. Tetapi kalau kita beli duren Petruk, kita ini harus milih 10 yang bagus, 5 atau 6, 4 nggak bisa dimakan. Tapi kalau duren Montong beli 10, 10-nya rasanya sama kurang lebih. That is QA, bahasa ISO-nya, quality assurance. Mangganya Probolinggo itu, tapi ono sing gede, ono sing cilik, ono sing legi, ono sing kecut. You cannot export it. Ketika kita ngomong ekspor, produk yang pertanian harus masuk dalam paradigma industri. QA-nya harus masuk. Ukurannya nggak bisa gede kecil. Itu pertanian. Alam. Yang ini rekayasa genetika. Persoalan gereja bukan doktrin yang salah semata. Dia gagal menemukan the latest technology untuk menyelesaikan masalah generasi. Setiap generasi punya tantangan. Hari ini zaman Pentakosta, buka rahasia sedikit. Istri saya sebelum pacaran sama saya nggak pernah nonton biskup. Pentakosta dilarang nonton biskup. Haleluya. Dulu waktu muda. Ya, sekarang enggak gitu ya. Tapi dulu cat rambut nggak boleh. Sekarang siapa gereja berani bilang anak muda dilarang nonton biskup? Wah, lari semua. Kita menghadapi tantangan yang berbeda.
Kembali, kalau orang sakit masuk angin, cukup tolak angin. Tiap problem punya level dan problem solvingnya punya level. What is the end time? Buat saya, the last battle. Serius, gak main-main. Anda lihat pertandingan tinju, kalau sudah ronde 12 terakhir, habis-habisan, betul? Iblis tahu, what is the end time? Waktunya segera habis. Dia akan kerahkan apa aja. Tapi berita baiknya, Tuhan juga sediakan semua perlengkapan yang dia butuhkan untuk dari gerejanya. Karena desainnya kita bukan untuk kalah. Siapa yang mau kalah? Gak ada. Karena desain kita bukan untuk kalah. Amin. Desain kita bukan untuk melarat. Makanya orang sedih kalau melarat. Sakit. Kenapa kita kalau tidak dihargai merasa sakit? Karena desain kita ini diciptakan dalam kemuliaan. Kenapa kita butuh dicintai? Karena desain kita memang untuk mengalami sebuah kasih dari Sang Pencipta. Beda dengan binatang. Lele ayam gak butuh. Pokoknya kasih dedek aja yang banyak. Selesai. Everything has a design. Saya bahasakan, anak yang bungsu, si bungsu, dia minta compassion. Bahasa Inggrisnya sama C-nya. He asked for compassion. He got covenant. Dalam covenant ada compassion. Dalam compassion belum tentu ada covenant. Sudah waktunya gereja memahami tentang covenant. Because this is the key of transformation. Orang Israel, dia gagal hidup dari dalam realita covenant. Apa yang terjadi? 40 tahun. Bangun pagi, ku terus mandi. Setelah mandi, menggosok gigi. Terus tidur lagi. Putar-putar. Tidak pernah growing menjadi dewasa. Cuma jadi tuwek. Mate. Tuhan sayang enggak? Sayang. No destiny. Dan yang kedua apa? Not knowing the way of God. Mazmur 95. Mereka bangsa yang sesat, mereka tidak mengenal jalanku. Kita nggak bisa mengenal Tuhan hanya kasihnya. Kita harus kenal jalannya. Kita harus kenal tujuannya. Pengampunan adalah wujud belas kasihannya. Covenant adalah pintu masuk. Inilah covenant. Compassion itu bisa sifatnya general, common love. But covenant is a personal love. Kita nggak bisa mengasihi sesama semua personal love. Tapi Tuhan bisa. Yang saya rasakan, saya terharu. Tuhan itu bukan mengasihi kita as a mass product. You are limited edition. Handmade. Lihat kanan kiri, nggak sama wajahnya. Katakan you are limited edition. And you are so precious in the sight of God. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan. Kita perlu belajar orang lain. Jangan kepingin jadi ngopi orang lain. Belajar, masukkan unsur. Karena Tuhan mengasihi kita, karena kita adalah kita. Dan Tuhan tidak kenal topeng kita. Makanya saya salah satu, sampai kapanpun kita tidak boleh kehilangan urapan cengengesan. Oponoe, as I am, I come to thee. Sebagian hamba ini godaan hamba Tuhan. Kalau sudah main ini, dia jadi jaim. Holy man. You are not holy, I'm holy. Gitu. Haleluya.
saudara-saudara gitu ya. Mau rasul, mau nabi, titik nolnya apa? Anaknya babi. Sudah, anaknya babi. Saya suka Reinhard Bonnke. Waktu dia diundang, masih ingat di apa? Nginden di sana. Kalau hamba Tuhan terkenal itu, waduh, dia foto-foto. Oke. Tapi dia memenangkan jutaan orang. What is covenant? Tadi itu. Untuk mengampuni cukup satu pihak. Tuhan berkata, bawalah orang yang kukasih, di mana aku mengikat perjanjian dengan aku, berdasarkan korban sembelihan. Tuhan gak sedang bicara tentang belas kasihan. Tuhan sedang bicara gairah cinta. Makanya ada kata keinginan seorang laki-laki gini. Kenapa seorang pria yang jatuh cinta dengan seorang gadis menikahi? Jujur. Karena dia ingin berintim dengan wanita yang dia cintai. Sebab kalau dia berintim di luar pernikahan, itu namanya perzinahan. Jadi intimacy itu should be under covenant. That's the idea. Sebab banyak orang muda, opo dilarang, podo senengi. Kenapa? Tapi untuk masuk covenant, kita nggak cuma main hati. Orang pacaran itu bedanya dengan nikah apa? Orang pacaran itu udah saling cinta. Hatiku milikmu, tubuhku belum, hidupku belum. Pulang makan dewek-dewek, turu dewek-dewek, tidur sendiri-sendiri. Tetapi mereka masuk covenant. Bukan cuma hati, tubuhku milikmu. Makanya Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu. Sebagian anak muda yang melayani terjebak cinta Tuhan, tubuhnya nggak diserahkan. Not holy. Cannot. Bukan Tuhan nggak sayang. Itu tatanan. Dan untuk masuk dalam perjanjian ini mengharukan. Bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Adam? Suruh bawa korban, tengah malam ada suluh berapi lewat. Itu zaman Mesopotamia itu kalau orang berjanji menyembelih, masing-masing melewati korban. Dan ketika masing-masing melewati korban, mereka mengidentifikasi sebagai korban. Cari, saya berani tantang, di mana ada Allah menyerahkan diri kepada manusia kecuali Yahweh. Kenapa? Karena dia ingin memiliki kita dan kita terhilang karena dosa. Untuk itu dia membuat perjanjian. Karena lewat perjanjian dia membawa kembali. Makanya orang Israel itu keluar dari Mesir itu berapa tulah? 10 salah. 9 plus 1. 9 tuh Tuhan menjungkir balikkan dewa Ra, matahari. Israel keluar enggak? Enggak. Hanya lewat 10. Ada tanda darah. Di situ dia tidak mengalahkan. Dia menebus. Kenapa anak sulung Israel enggak mati? Anak sulung Mesir mati, anak sulung Israel enggak mati. Karena yang mati di pihaknya Israel, anak sulungnya Bapa. Sembilan tulah Tuhan enggak bayar apa-apa. Dia menghajar dewa itu, dia tunjukkan. Dia udah kalah. Fir'aun sudah mengakui. Tapi untuk membebaskan, dia enggak bisa cuma mengalahkan. Dia harus menebus. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. That is covenant. Tadi itu covenant. Yang satu namanya redemption. Should be put side kan. Itulah worship. Worship bukan hanya nyanyi.
Kasihan yang nggak bisa nyanyi seperti Pak Roni. It doesn't mean that you cannot worship Him. Tapi musik nyanyi itu sebuah gift yang indah. Jadi kata worship, semua agama mengajak umatnya nyembah, tapi tidak kenal covenant. Jadi tidak ada perjumpaan dan tidak ada keintiman, karena tidak ada covenant. Dalam covenant orang tidak ketemu tangannya, kita ketemu hatinya, hidupnya, keintimannya. Dan melalui covenant, pernah hamba-hamba Tuhan apalagi memberkati orang nikah. Masuk pakai apa? Pengantin, cadar. Cadar dibuat tipis itu supaya untuk memudahkan. Sebenarnya yang benar sebetulnya cadar itu betul-betul tebel, nggak bisa lihat. Tapi kan nubruk-nubruk. Jadi dibuat tipis, bisa ngintip. Kapan cadar itu diangkat? Bukan waktu pujian, bukan waktu khotbah, bukan berhenti waktu janji. Ketika diteguhkan, berdiri, buka cadar. Covenant membuat dia bukan sekedar cerita, dia hadir. You can see him. Banyak orang nggak bisa lihat sense of his presence because they don't living in covenant. Oh Yesus. Dalam covenant ada 3 simbol anak yang hilang. Jubah, identity, transfer of life. Apa itu anak? DNA-nya Bapak ada di dalam dia. That's the idea. Tadi keserupaan tadi. Yang kedua, cincin. Transfer of mandate, standing in the gate. Otoritas. Yang ketiga, sepatu. Wow. Makanya Ulangan 50 ada kata apa? 40 tahun aku memimpin kau. Jubahmu gak rusak, kasutmu, sepatu dan jubah. Sementara di Mazmur 23, tongkat gadamu. Jubah, tongkat atau cincin, sepatu. Itulah caranya kita walk with God. Dan itu hanya terjadi ketika orang hidup dalam covenant. What is What is the love of God? It's a love in covenant. Not just greed. Kita terjebak, cintanya Tuhan itu besar. Yes. Tapi yang kita lupa, cintanya bukan hanya besar, personal. Love in covenant. Kenapa tadi itu 5 tahun ke gereja? What is your calling? I don't know. Karena dia gak punya sepatu. Siapa engkau di dalam Kristus? Coba, pernah mikir gak? Dari Paulus, seorang rasul bukan oleh manusia, seorang penginjil dan seorang pengajar. Dia gak sebut dia nabi, dia gak sebut dirinya gembala. How did he know? Siapa yang kasih tahu? Dia menemukan identitasnya karena dia live in covenant. Yang keren Yohanes, siapa kamu? Mesias? No. Kamu nabi? No. Lalu kamu siapa? Kalau hari ini ada Alkitab, baca Yesaya 40, suara yang berseru-seru di padang gurun mempersiapkan jalan Tuhan. Itu aku. Saya baca ini, kok tahu dia itu? Identity.
Akibatnya apa? Muridnya ikut Yesus. Ikut saja. Karena dia tahu perannya. Paulus sendiri, aku rasul orang tidak bersunat. Dia tahu callingnya, dia tahu spare-nya. Karena dia tahu identitasnya. Covenant. Saya tidak ingin nuding, cek. Berapa tahun kita jadi Kristen? Do you know your calling? Nggak usah dijawab. Ketika engkau nggak tahu, ada yang keliru. Karena covenant memberi engkau identitas. What is covenant? Ketika Yonatan ketemu Daud, dia nggak akan cuma suka, Papa, arek iki lucu Pak, trimon dadi pegawai, dadi prajurit. No, Yonatan mengasihi Daud seperti apa? Jiwanya sendiri. Dan bagaimana dia mengekspresikan kasihnya dia sama Daud? Dia mengikat perjanjian. Secara profetik apa yang dilakukan? Dia memberikan jubahnya dan baju perangnya. Dalam pasal atau ayat berikutnya, Daud dari gembala kambing menjadi warrior. This is ability. Pernah mikir nggak Daud itu dari mana? Pimpin pasukan. Kalau Anda hari ini saya kasih panah, bisa langsung mana enggak? Dikasih M16 bisa bedil? Nggak bisa. Dia mainnya ini oh. Tiba-tiba satu pasal dia menjadi pemimpin pasukan. Dia nggak lulusan West Point, dia nggak lulusan Magelang Akmil. Dia dari rakyat menjadi royal because of covenant. New identity, atau lebih tepatnya restoring the original identity. Who you are, who am I? Penting sekali. Tidak ada negara yang maju tanpa punya strong identity. Problem Indonesia, kita kacau dalam identitas. Tidak dibangun. Sayang saya tidak jadi menteri. Karena Bapa bukan hanya mengasihi, Bapa itu memberi identitas. Amin. Karena dia memberikan love, dignity, and destiny. Masih ingat contoh yang saya berikan? Kalau ada seorang anak punya bapak, udah baik, keren, apalagi sukses, kita harus bagikan sama anak muda. Catat ini, saya pernah bagikan di KGJ. Berhenti lihat Yesus cuma baik. Saya tantang anak muda, kamu tengah malam ban gembos bocor, datang ada bapak tua, mak tua nolong kamu bermalam, Kamsia Yesu AI, tapi kamu gak kepingin jadi kayak dia. Anak muda gak akan ikut orang cuma baik dan keren. Berhenti lihat Yesus cuma baik, dia keren, bahkan keren habis. Saya dulu latihan karate umur kelas 5 SD. Saya bisa latihan tiap hari 1 jam tanpa ada yang ngiming-ngiming uang, reward, tanpa ada yang ngancam. Saya masih ingat papa saya keluarga ke Tretes, makan jam 7:30, jam 6 saya bangun, bukan saat teduh, latihan. Anak kelas 6 SD. Tiap hari. Kenapa? Kuncinya, saya ngefans sama guru saya. Dan saya bilang gini, I want to be like you. Ajari anak muda bukan cuma percaya Yesus, ngefans sama Yesus. Seorang murid itu harus ngefans sama guru, baru ketularan. Halo.
Ketika seorang anak punya bapak yang bukan cuma baik, keren. Dia berkata, aku besar, Pak. Aku pengen jadi kayak Papa. Amin. That's identity. Dan ketika engkau ngagumi, kagum itu salah satu cara tercepat ketularan. Lihat itu pengagumnya Michael Jackson. Nggak ketemu, cuma dari bisa gayanya ikut Michael Jackson. Aneh ya? Yes. Kasih yang seperti apa? Kasih yang memberikan nyawa putranya. Sebetulnya apa sih pengorbanannya Abraham Ishak ini? Cepet aja. Bukan sekedar ketaatan. Tuhan itu ingin curhat. Siapa yang dikorbankan? Ishak atau Ismail? Bukan dua-duanya. Tidak jadi. Tuhan itu mau curhat. Last minute ditahan. Wah, Abraham senang. Makasih Tuhan, makasih Bram. Makasih Bram. Ya Tuhan. Aku mau ngomong. Sahabat kan curhat. Dengarkan. Kamu kan sahabatku. Aku pengen kau merasakan apa yang kurasakan. Apa Tuhan? Sakitnya menyembelih anaknya itu aku, Bram, bukan kamu. Kamu itu cuma membayangkan 3 hari naik itu stres berat, Bram. Tapi Tuhan terakhir itu bukan kamu, Bram. 2000 tahun kemudian itu anakku. Karena aku pengen umatku itu jadi milikku. Amin. This a kind of love. Yang kedua, dia mengadopsi jadi anak. Itu statementnya. Israel itu anakku. Nah ini. Siapa ini? Saya diberkati sekali di camp retreatnya Rock Jakarta. Ini siapa? Josh Peter. Bertobat tapi belum pentahiran. Kumat lagi. Masuk penjara. Enggak punya apa-apa. Dan dia bersaksi. Saya tidak ketemu organisasi, saya ketemu Papa. Saya disertai Pak Roni, tetap didukung. Saya bilang, kalau engkau bukan panggilan, engkau bukan orang yang dipanggil, udah mati kamu. Udah mati kamu. Ini orang punya panggilan. Saya tidak sengaja, saya jebret sebuah momen yang indah. Dia tidak ketemu organisasi, dia ketemu Father. Tapi terlebih lagi Bapak Surgawi. Saya tadi nyeletuk sama Pak Roni. Orang ini sampai kapanpun gak akan pindah gereja orang ini. Iya. Oke. Terus Tuhan yang menjumpai. Nah ini Tuhan yang ketemu. Saya minta waktu. Lihat. Untuk apa dia keluar dari bahasa Israel? Nah ini, bebas toh. Tapi baca ini. Aku Yahweh Elohim membawa engkau keluar supaya apa? Aku berdiam. Dia Tuhan yang ingin ketemu. Bagaimana dia bisa ketemu? Bagaimana tirai itu bisa hilang? Covenant. Amin. Untuk berjumpa. Lihat dia datang ke gunung Sinai. Orang Israel bukan cuma dengar katanya Musa, lihat sendiri. Lihat sendiri. Dia Tuhan yang di Jehovah Shammah, bukan Tuhan yang di surga. Secara fisik dia menjumpai Abraham, menjumpai Adam. Itu yang namanya teofani. Yesus itu bukan mulai Matius Lukas, sejak awal kitab Kejadian dia jalan-jalan di Taman Eden. Itu bukan Bapa. Itu Kristus. Bapak gak pernah menampakkan diri secara langsung. Kenapa dia nangis? Saudara seberang gagal paham. Tuhan kok nangis? Karena dia kangen. Yes. Ini Tuhan yang beda, saudara. Itu yang merubah hidup saya. Saya tahu saya sedang tidak mengikuti sebuah agama. Saya mengikuti satu pribadi.
Bukan saya yang mengasihi dia lebih dulu, dia yang mengasihi saya. Catat, saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar, saya berusaha untuk mengasihi dia. Tetapi dalam perjalanan iman saya tidak berani mengandalkan cinta saya sama Tuhan. Yang saya andalkan cintanya Tuhan sama saya. Cinta saya itu gampang merucut manusia. Dan banyak orang tidak menyadari kita bisa mengasihi Tuhan karena kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Kalau enggak bisa. Saya suka dengan ini. Waktu dia menjumpai Paulus, Tuhan bukan lagi domba yang disembelih loh. Dia sudah naik ke surga. Dia sudah jadi bos. Ini orang mafia agama. Dia punya license to kill. Dia penghujat. Penghujat itu apa? Saya bahasakan Surabaya kena. Meso. Dia misu Yesus. Kalau Anda jadi Yesus gimana? Biarpun Anda raja baik hati. Kalau saya jadi Yesus, biar saya ngampuni, saya petek jantungnya dulu. Biar nggak bisa bernafas. Kapokmu kapan? Ngomong apa gue? Ayo. Setuju? Tuhan ngomong apa? Saul, Saul, kenapa engkau menganiaya aku? Saul tidak ketemu agama. Saul tidak ketemu mata yang murka. Saul ketemu mata yang berduka, tapi sekali penuh kasih. Itu yang membuat dia rela mati. Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Jadi ini anak hilang. Dia tidak tahu siapa bapaknya. Bapaknya tahu dia anaknya. Nah, bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu mantep. Opo awakmu benci karo papa? Kenapa engkau menganiaya? Kenapa engkau membenci bapak? Siapa engkau? Aku bapakmu. Oh. Saul jadi Paulus bukan karena Bible study loh. Perjumpaan ini di Rock Banyuwangi. Kasih yang menghadir, bukan cerita, bukan konsep. It's the Holy Spirit. Ini saya dapat berkat. Ini apa itu? Street meeting di Ambon, di alun-alun. Ada yang jaga di situ. Ini anak-anak sederhana, anak jalanan. Saya disuruh ngomong-ngomong apa ya? Saya cerita kasih Tuhan. Salah satu ini orang seberang. Saya percaya begini loh Bapak Ibu Saudara. Orang haus dikasih air, nolak enggak? Enggak akan nolak. Yang membuat nolak mereknya. Kalau mereknya made in Israel, dia rela enggak minum. That's the problem. Kalau mereknya apa? Kita taruh mereknya. Kita kasih airnya. Amin. Yesus bukan asetnya gereja. Yesus itu pemilik gereja. Ini siswa baru aja SD YPTK. Salah satu 4 tahun suruh jualan sinom, dikejar-kejar satpam. Anak-anak orang gak punya banyak. Panti asuhan. Satu lagi. Ada anak NTT, lihat dengan mata kepala, bapaknya nebas lehernya mamanya. Dan bapaknya bunuh diri, yatim piatu. Saya nggak tahu hatinya seperti apa. Kayak orang leng-lengan gitu. Saya cuma ngasih pembukaan, setelah itu timnya dari Vol yang melayani. Dan saya banyak cerita ini. Waktu saya peluk, nangis nggak karu-karuan. Love never fail ya. Tidak pernah gagal. Ini di SMA BN. Saya tunjukkan ini kenapa? They are Muslim. Mereka duduk di belakang. Yang Kristen di depan. Tapi mereka dilawat Tuhan. Love of God itu beyond, menembus batas. Karena kita tidak cerita agama. Kita cerita kasih Tuhan. Amin. Yang terakhir, raja yang mewariskan. Inilah baru keluar kerajaan
imam raja. Makanya message of kingdom itu bukan optionable. If kingdom way, kingdom paradigm, kingdom principle is moved out from the gospel, it would be moved out from the original design of the gospel. Serius. Akan jadi agama, belief system, sistem kepercayaan semata, atau bahkan entertainment, social club. That's good. Tapi tidak cukup. Apa penghuninya kerajaan? Imam raja. Semua imam, semua raja. Perjanjianku dengan hambaku raja. Perjanjianku dengan orang Lewi. Saya dapat yang namanya imam raja. Itu orang yang menerima perjanjian secara personal, selain secara umat. Itu penafsiran saya. Apa yang dimiliki Daud itu terima perjanjian secara personal. Dalam Kristus Tuhan menyediakan saya perjanjian sebagai orang Kristen, tapi dia lanjut secara personal. Sehingga Tuhannya kita ini Yahweh itu menamakan dirinya apa? Tuhannya personal, bukan Tuhannya agama. Dia nggak pernah declare aku agama, Tuhannya Yudaism, aku Tuhannya Kristen, aku Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Jadi nanti pada satu titik orang itu udah lihat, aku pengen jadi Kristen. Lebih dari itu, aku pengen kenal Tuhanmu Pak Roni, aku pengen kenal Tuhannya Pak Daniel. How can it be covenant? Dia nggak ketemu agama karena engkau menyapa dengan kasih. Saya ada ini satu yang belum ini. Saya suka ini. Ini di perumahan yang di Surabaya itu. Ini ada satu anak orang NU. Ini anaknya saya ajak foto bersama. Saya pernah khotbah di lintas agama. Saya merasakan kasih Allah, saya panggil orang LDII. Dia bingung. Izinkan saya keturunan Ishak memeluk engkau sebagai saudara, engkau keturunan Ismail. Tapi kita semua anak Abraham, saya bilang gitu. Saya peluk dia. Kita menyerang dengan kasih. Kita runtuhkan tembok-tembok itu. Amin. Oke. Selesai. Nah ini satu. Apa bedanya Saul sama Daud? Ini penting. Minyaknya sama, pendetanya sama. Ketua sinode, pendeta Samuel, senior, jaminan mutu. Minyaknya sama, wadahnya beda. Yang satu flash oil, hari ini botol aqua. Yang satu tanduk binatang. Tersedianya botol aqua, nggak perlu ada nyawa melayang. Saul menerima pengurapan without covenant. Daud menerima urapan with atau in covenant. Saul tidak pernah kenal Tuhan sekalipun dia diurapi. Dia nggak pernah minta ampun sama Tuhan waktu ditegur Samuel. Dia minta ampun sama Samuel. Dan waktu krisis sama dosanya, Saul mempertahankan posisi. Dia bunuh orang yang mengancam tahtanya. Daud rela, dia tahu dia dosa. Tuhan, kalau kau ambil kerajaanku, ambil. Daud mencari relasi. The beauty of covenant. Dan Daud gak pernah kehilangan posisinya. Siapa mau masuk hidup dalam covenant, tidak berhenti pengampunan. Tuhan Yesus memberkati.